Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM Zero Waste Kit untuk memenuhi tugas mata kuliah Home Care 2 dengan dosen pengampu Ibu Helmi Rumbo, Escape Nurse MNS. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rista Dina Ponto, selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang kedua, Alkristo Bungkundapu. Ketiga, Alcin Alfiona Lambei. Keempat, Michelle Taslim. Kelima, Reva Ulfiana Aramang. Dan yang keenam adalah Maya Ferlina Angkong. Ya, bagian yang pertama yaitu A, ada fokus kreativitas atau sanitasi total berbasis masyarakat atau dalam kurung STBM, Zero Waste Kit. Yang pertama yaitu latar belakang. Sanitasi yang tidak memadai masih menjadi permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat di Desa Taripa. Perilaku buang air besar sembarangan atau BABS dan pengelolaan limbah rumah tangga yang buruk berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan kecacingan. Pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM menekankan perubahan perilaku melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan media edukasi yang menarik, sederhana dan aplikatif. Kemudian kedua ada tujuan. Poin pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehat. Kemudian ada poin yang kedua yaitu mendukung pilar STBM, khususnya pilar 1 yaitu stop BABS dan pilar 5 yaitu pengamanan limbah padat rumah tangga. Kemudian poin yang ketiga yaitu menyediakan alat peraga edukatif bagi kader kesehatan dan perawat komunitas. Yang ketiga, deskripsi inovasi STBM Zero Waste Kit. STBM Zero Waste Kit merupakan paket edukasi interaktif berbasis alat peraga sederhana yang digunakan saat penyuluhan kesehatan lingkungan di masyarakat. Yang pertama, komponen kit. Miniatur toilet sehat menunjukkan konstruksi jamban sehat atau layar angsa dan septic tank. Bahan dari kardus, bekas, dan botol plastik. Model komposter sederhana, simulasi pengelolaan sampah organik rumah tangga. Menggunakan ember bekas dengan lubang aerasi. Poster edukasi visual, alur dampak BABS terhadap penyakit, pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, manfaat. Media edukasi praktis dan murah dapat digunakan berulang oleh kader kesehatan, mendorong perubahan perilaku sanitasi sehat. Baik, selanjutnya yaitu data primer hasil dari survei 20 KK. Jadi yang pertama yaitu nomor 1 sampai 10 pada kepemilikan jamban milik sendiri atau sehat, kemudian pengelolaan sampah diangkat petugas, selanjutnya itu status ekonomi atau pekerjaan menengah atau karyawan. Kemudian nomor 11 sampai 15 kepemilikan jamban menumpang, pengelolaan sampah dibakar, kemudian status ekonomi atau pekerjaan rendah atau buruh harian. Kemudian nomor 16 sampai 20 yaitu milik kepemilikan jambannya milik sendiri, kemudian pengelolaan sampah dibuang ke sungai, dan status ekonominya atau pekerjaan yaitu rendah atau pedagang kecil. Jadi temuan singkatnya 25% warga masih menumpang jamban dan 30% masih membakar sampah karena keterbatasan biaya iuran sampah bulanan. Jadi selanjutnya itu kajian jurnal. Jadi jurnal 1 itu judulnya implementasi STBM dalam meningkatkan perilaku sanitasi. Untuk hasilnya itu program STBM efektif meningkatkan kepemilikan jamban sehat melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Dan untuk jurnal 2 itu judulnya hubungan determinan sosial dengan kepemilikan jamban.
Jadi untuk hasilnya itu, pendidikan dan pendapatan berhubungan signifikan dengan penggunaan fasilitas sanitasi sehat. Untuk jurnal ketiga itu judulnya Sanitasi Lingkungan dan Penyakit Berbasis Lingkungan. Dan untuk hasilnya, sanitasi buruk meningkatkan risiko diare dan kecacingan terutama pada balita. Selanjutnya, output, analisis, dan rekomendasi. Analisis kelompok rentan adalah keluarga dengan pendapatan di bawah UMR yang tinggal di bantaran sungai. Mereka memiliki keterbatasan lahan dan biaya untuk membuat septic tank standar. Rekomendasi intervensi. Poin pertama yaitu pilar 1 atau stop BABS. Mengusulkan pembuatan jamban komunal melalui dana desa atau bantuan CSR. Poin kedua, pilar 5 atau sampah. Pelatihan pembuatan pupuk kompos menggunakan kit yang telah dibuat atau aspek kreatif untuk menekan biaya pembuangan sampah. Poin ketiga, edukasi berbasis komunitas menggunakan STBM Zero Waste Kit. Poin keempat, pemberdayaan kader kesehatan lingkungan. Poin kelima, pendekatan perilaku melalui pemicu STBM. Poin keenam, kolaborasi lintas sektor atau desa, puskesmas, dan kader. Selanjutnya, jurnal pendukung. Yang pertama, optimalisasi sanitasi lingkungan sampah sebagai upaya pencegahan kebakaran dan banjir. Poin kedua, pendampingan masyarakat dalam desa. Poin kedua, pendampingan masyarakat desa dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Demikian presentasi kami mengenai hasil laporan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.